Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elawati, guru Bahasa Indonesia di SMK Tunas Pembangunan Jakarta Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Rangkaian kegiatan ini merupakan hasil dari rancangan kegiatan yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga evaluasi. Selamat menyaksikan. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjawab salamnya Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Sehat Ibu Alhamdulillah Ella. Semoga yang hadir hari ini diberikan kesehatan sama Allah. Yang lagi sakit-sakit, semoga penyakitnya segera diangkat ya. Amin, amin. Amin. Apakah yang bergabung di sini sudah mandi? Sudah Ibu. Sudah mandi. Sudah sarapan? Sudah Ibu. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu biar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Ada yang mau memimpin doa hari ini? Saya Ibu. Oh, Jainu, luar biasa. Yuk dipimpin doanya. Baik Ibu, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainul, terima kasih sudah memimpin doa hari ini ya. Oke. Iya Ibu, sama-sama. Untuk kegiatan hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kalian siapa yang suka nonton TV? Saya Ibu. Saya Ibu. Oh, banyak nih yang suka nonton TV. Biasanya kalian nonton apa sih? Kartun, sinetron. Kartun, Sinetron, Ibu. Oh, sinetron, ya ampun, sinetron apa? Ada Ikatan Cinta Ibu. Oh, Ikatan Cinta. Wah, kamu ini yang penggemarnya Mas Al dan Andin berarti ya. Apakah ada yang pernah menonton Trans 7 atau Metro TV? Pernah Ibu. Pernah. Salah satu acara yang terkenal Dunia Hewan. Dunia Hewan. Iya, selain Dunia Hewan ada yang pernah nonton acara lain nggak dari 2 stasiun itu? Isinya berita semua Bu, kayak debat-debat kayak gitu. Iya, Ibu. Oh, debat-debat. Berita terus. Berita Bikin bosan. terus. Iya. Nah, tadi Jainu sempat menyebut kata debat. Kira-kira acara yang sering orang berdebat tuh di 2 stasiun TV itu apa sih? Biasanya sih tentang ini Ibu, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti kenaikan BBM seperti itu Ibu. Iya. Yang sedang trending ya Bu biasanya. Oh iya, betul. Nah, kalian pernah nontonnya namanya Mata Najwa? Pernah Ibu. Nah Ibu. Nah, Mata Najwa itu salah satu acara TV yang memperlihatkan cara berdebat. Nah, materi kita hari ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu tentang debat. Kira-kira apa sih debat itu menurut kalian? Bertukar pendapat Ibu. Bertukar pendapat, oke, good job. Ada lagi? Beradu argumen, oke, good. Ada lagi? Katanya harus menghindari perdebatan, Bu. Katanya harus menghindari perdebatan. Ya memang sih, seharusnya ya bisa lah ya dihindari, tapi kalau memang diharuskan ya mau nggak mau. Nanti harus berdebat dengan cara yang Baik. Ada lagi yang punya jawaban lain? Mempertahankan
pendapat dengan argumen. Mempertahankan pendapat dengan argumennya masing-masing. Wah, berarti kalian masih ingat nih apa itu debat, sudah paham juga. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari mengenai debat. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah PPT yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ibu izin ya. Iya, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Terlihat. Sudah. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai debat. Tapi detailnya apa? Ini. Di kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis isi debat. Isi debat itu berkaitan dengan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan juga simpulan. Nah, untuk indikatornya sendiri ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi isi debat, lalu kalian menganalisis nih pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan juga tim netral. Selanjutnya memberikan tanggapan, kelebihan dan kekurangan terhadap pihak-pihak yang terlibat debat. Itu untuk kompetensi dan indikator. Untuk tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning dan media video, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi isi debat dengan cermat dan bertanggung jawab. Lalu menganalisis pendapat dengan kritis, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Lalu memberikan tanggapan terhadap pihak-pihak yang terlibat debat dengan santun dan tentunya percaya diri. Jadi untuk kegiatan hari ini ada 3 hal yang akan kalian lakukan dengan model pembelajaran based learning dan juga media video. Berarti kalian akan menonton video. Nah, untuk alur pembelajarannya sendiri, pertama kalian akan mengamati video debat. Selanjutnya kalian harus berdiskusi dan tanya jawab nih. Tanya jawabnya sama siapa? Sama Bu Guru boleh. Terus nanti juga karena akan berkelompok, jadi kalian harus berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Lalu, kalian harus menganalisis isi debat, nanti akan Ibu bagikan LKPD. Selanjutnya, nanti kalian secara berkelompok, Ibu minta untuk presentasi, lalu kita akan melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Sampai sini paham ya? Paham, Ibu. Paham, Nah, Ibu. untuk hari ini, untuk sekarang sih, Ibu minta kalian untuk mencermati video berikut. Nah, bentar. Gimana caranya? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu. Ya, persoalan ekonomi akan selalu jadi persoalan yang akan ramai untuk dibahas karena begitu penting untuk masyarakat. Saya ingin lempar kesempatan ke kubu Pak Jokowi untuk menanggapi tadi yang terakhir disampaikan oleh kubu Pak Prabowo. Soal misalnya kritik Bang Sandi terhadap ekonomi, kami melihat itu kan tidak berdasarkan data yang akurat, bahkan hiperbolis alias lebay. Misalnya
ATM setipis tempe setipis kartu ATM. Itu lebay. Kemudian kemarin jelas ketika bilang bahwa chicken rice di Indonesia atau di Jakarta katanya 50.000 ya. Di Singapura itu 35.000. Saya bawa menunya Restoka yang disebut Pak Sandi waktu saat itu ya. Saya sebut bahwa ternyata paket ayam di Restoka yang kata Pak Sandi itu 50.000, ternyata paket ayam termahal itu cuma 27.500. Itu ayam kampung dan nasi merah. Oke. Jadi itu jelas. Jadi ketika kita bicara soal data, tolong data itu yang akurat. Jangan menggunakan kata-kata hiperbolis. Ini narasi ekonomi, bukan narasi sastra. Gitu. Silakan sampaikan ke Bang Daniel. Pertama, tadi yang Mbak Najwa sampaikan itu kan hasil survei dan itu adalah pendapat publik dan rasa publik dan suara rakyat. Rakyat mengatakan harga-harga mahal. Itu suara rakyat dan mereka bantah. Kedua, rakyat mengatakan pekerjaan sulit. Itu suara rakyat, mereka bantah. Kemudian ketiga, menyatakan bahwasannya korupsi masih tinggi. Itu suara rakyat, mereka bantah. Jadi mereka sedang membantah rakyat. Dan Anda bilang tadi itu pertama. Kemudian kedua, membantah Sandiaga Uno, bukan rakyat. Anda jangan framing palsu seperti itu. Tunggu Diman, tunggu. Saya selesaikan dulu. Saya nggak pernah potong suara Anda. Kita dengarkan. Mbak, ini suara rakyat semuanya. Yang kemudian mereka sebut harga nggak mahal. Padahal rakyat bilang mahal. Kemudian pengangguran banyak dan sebagainya. Yang kedua, masalah data. Mbak, sekarang pemerintah hari ini, masalah utama pemerintah hari ini itu adalah kekacauan data. Bagaimana Bulog bilang cukup stok, kemudian kementerian yang lain bilang tidak. Ada masalah data dan ada masalah kepemimpinan yang sangat tidak memimpin. Silakan ditanggapi. Udah boleh diem, saya ngomong ya. Saya udah diem, Bu. Harga telur, saya kasih tahu ya. Harga telur 2009 itu 14.000 per kilo. Ya. Di mana itu? Di Indonesia lah, masa di Arab. Ya. Harga telur 2013 20.000 per kilo. Ini data. Makanya saya bilang saya selalu bicara data. Negara mana ini? Sebentar. Bahkan menjelang Lebaran di 2013 di Manado, telur mencapai 38.000. Kemudian saya kasih tahu lagi, harga telur 2015 itu 25.000 sekilo. Harga telur 2018 28.000 sampai 30.000. Kemudian Agustus normal kembali menjadi 23.000. Terus yang dibilang harga mahal itu yang mana? Gitu loh. Saya ini rakyat. Ini melakukan rakyat. Saya ini rakyat dan saya punya catering. Jadi saya tahu harga cabai itu berapa. Saya tukang catering ya. Jadi saya tahu berapa. Sebentar. Tadi ngomong kan Anda ngomong saya diam. Anda diam sekarang. Anda diam. Silakan Mbak Irma. Saya kasih tahu lagi. Begitu juga ya, saya kasih tahu harga cabai. Harga cabai 2009 10.000. Harga cabai 2013 34.000. Naik 200% saat itu. Tapi di 2018 harga cabai itu cuma 15.000 gitu loh. Kalau mau dibantah, ini bakul catering. Kita dengarkan jawabannya. Kita dengarkan percaya dengan survei elektabilitas. Anda percaya ya? Kemudian ini survei ekonomi mengatakan bahwasannya rakyat merasa harga udah mahal sekali loh. Daniel, ya, Anda dosen ekonomi. Anda dosen ekonomi atau Anda dosen psikologi? Enggak, Anda dosen ekonomi atau dosen psikologi atau dosen komunikasi politik? Dua-dua dong. Dua-dua saya tentu memahami psikologi dan ekonomi. Ekonomi itu tentang psikologi juga. Psikologi bicara tentang ekonomi. Sekarang ketika Bapak Sandi mengatakan tentang harga mahal dan dia menyebut persisi, angka. Dan ketika dijawab oleh Ibu Irma Suryani tentang harga dan juga angka, dan kita itu dibantah, Anda kemudian melingkar lagi dengan persepsi. Artinya apa? Pijakan Anda berpikir, paradigma Anda berpikir kacau. Kacau. Dan itu pelajaran yang buruk. Pelajaran yang buruk. Artinya begini, belum selesai. Anda menampilkan tokoh yang fundament etikanya
Agak cepat dikit, Mas. Gagal. Runtuh. Kita udah nggak salah soalnya. Baik. Kondangan logikanya. Baik. Runtuh. Mas Budiman, kita dengar kesempatan. Kita kasih Ketika kesempatan. Pak Jokowi dulu main bulu tangkis bilang keringatnya keluar 2 ember, menurut Mas Budiman itu apa? Itu gurauan. Itu gurauan. Sebentar. Gurauan. Beda. Itu Berarti Sandi sedang bergurau. Itu sama. Sandi sedang bergurau. Sandi sedang bergurau. Kan ekonomi bukan soal gurauan. Bukan soal gurauan. Berarti Sandi sedang. Enggak, berarti Sandi bisa Dalam bergurau. ekonomi kita bicara data dan angka. Kita kasih kesempatan. Mas Daniel silakan. Siap. Sebentar. Bang Sandi itu belakangan ini dan sejak lama itu terbiasa datang ke pasar dan sebagainya. Kemudian berdialog dengan emak-emak. Dan emak-emak itu reaksinya selalu lucu. Misal nyebutkan, Bang Sandi ini tempe setipis ATM. Dan itu bukan dari Bang Sandi, itu datang dari emak-emak. Oke. Dan memang kebiasaan datang, Bang Sandi itu kebiasaan mendengarkan emak-emak, kemudian mengekspresikan gurauan emak-emak itu. Silakan Gitu ditanggapi. loh. Silakan Memang ditanggapi. sudah Republik terbukti terlalu serius ya. kenapa tim ini tertipu oleh Ratna Sarumpait, ternyata juga terbohongi oleh emak-emak di pasar. Itulah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Memang sudah itu sudah bukti Anda menuduh emak-emak berbohong. biasa. Memang Anda menuduh. Iya, itu namanya bahasa perbohongan. Baik. Mas Budiman, sebentar. Bang Ferdinand, sebentar. Mas Budiman, sebentar. Saya akan kasih kesempatan Mbak Saras. Silakan Mbak Saras. Ayo Mbak Sarah. Sarah bukan Sarah 008. Mbak Sarah, Rahayu Saraswati. Mbak Sarah. Itu mohonlah Bang, walaupun mau kritik paslon seperti apapun nggak apa-apa, mau panas seperti apapun nggak apa-apa, tapi itu adalah suara rakyat yang kita dengar. Kalau kita salah menyampaikan itu, oke salahkan kita, jangan rakyatnya. Sebentar. Gitu loh. Saya jawab dong. Silakan Mbak Irma. Saya dulu dikit. Iya. Mbak Irma. Ya. Dan boleh saya tambahkan dari tadi tuh saya senyum atau saya agak sedikit tergelitik karena saya happy sebenarnya ketemu sama Bang Budiman di sini, ya. Semangatnya tuh luar biasa. Coba Bang, semangat itu dibawa ke komisi kapan-kapan. Kan kita satu komisi, Bang. Kita akan kembali. Saya tuh bingung gitu loh. Maksudnya beliau aktivis, beliau luar biasa sampaikan di sini. Kenapa nggak semangat itu disampaikan di komisi? Kenapa nggak datang ke komisi? Kita akan bahas. Mbak Irma, setelah pariwara, masih ada waktu untuk membahas setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Oke. Dari video yang tadi sudah kita simak, kira-kira dua kubu ini memperdebatkan apa sih? Tentang harga Ibu, harga tempe dan telur. Harga tempe dan telur, betul Jainu. Yang lain gimana? Apa yang diperdebatkan sama dua kubu ini? Pak Sandiaga. Pak Sandiaga. Iya betul sih omongan Pak Sandiaga ya. Iya. Ada lagi yang punya jawaban lain? Nilai tukar uang. Nilai tukar uang. Oke, good. Ada lagi? Ada Bu, tadi bantahan dari satu kubu terkait opini rakyat. Oh, oke. Berarti dua orang ini memiliki argumen yang bertentangan. Yang satu merasa kalau harganya murah, yang satu merasa harganya terlalu mahal. Yang satu mendukung Pak Sandiaga, yang satu tidak mendukung, seperti itu. Yang satu merasa nilai tukar rupiah aman, yang satu lagi merasa nilai tukar rupiah anjlok, seperti itu. Nah, menurut kalian pihak-pihak yang terlibat ini termasuk ke pihak apa sih? Kan ada dua nih, pihak apa saja sih? Ada yang masuk ke tim yang setuju afirmasi ya Bu. Oke, setuju. Yang setuju yang mana Dini? Yang setuju tadi Bapak yang menggunakan baju warna merah, betul tidak Ibu? Bapak warna merah, Bapak baju merah berarti setuju kalau harga
Tinggi, seperti itu? Tinggi, ya Oh. betul tidak Ibu? Yang lain bagaimana? Punya jawaban lain nggak? Jadi permasalahannya adalah pro dan kontra. Yang pihak yang pro yang mana sih? Yang baju merah atau yang baju coklat? Yang baju merah kayaknya Bu yang pro, Iya. terus yang baju coklat sepertinya Yang kontra. menolak seperti itu Ibu. Betul tidak Ibu? Oh, berarti menurut kalian yang baju merah itu setuju kalau harga mahal seperti itu? Iya Ibu. Iya Ibu. Oh, terus yang baju coklat menolak kalau harganya nggak mahal, harganya masih murah gitu. Iya Ibu. Iya Oh Ibu. iya. Tapi mungkin yang tepatnya adalah pihak si baju merah ini merasa kalau harga nggak mahal kok, harganya murah. Terus kalau yang baju coklat ini merasa harganya mahal karena dari data-data. Nah berarti kira-kira pihak yang setuju sama permasalahannya atau emosinya siapa? Berarti yang baju coklat ya Bu? Iya. Terbalik berarti saya Bu ya? Terbalik. Tapi nggak apa-apa, berarti Nadia belajar jadinya. Belajar. Iya, berarti untuk video ini permasalahan atau isunya adalah kenaikan harga tempe dan telur. Ada dua pihak yang terlibat, pihak yang setuju, afirmasi, dan juga pihak yang tidak setuju atau oposisi. Paham sampai sini? Paham. Paham. Alhamdulillah paham. Kenapa Julia? Yang coklat berarti setuju ya Bu kalau harga telur naik. Iya setuju. Kalau yang merah merasanya enggak mahal kok gitu karena dia melakukan survei juga. Nah untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah saling bertanya-bertanya. Lanjut kita ke pengertian debat dulu. Tadi kalian, ini untuk mengingatkan saja ya. Jadi untuk merefresh ingatan kalian pada pertemuan sebelumnya. Debat itu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat argumen masing-masing. Tadi yang sudah kalian sebutkan itu betul semua. Pokoknya kalau ada orang yang saling bertukar argumen, tapi tentunya dengan memberikan bukti, itu udah pasti debat. Nah, kalau yang tadi yang video kita saksikan itu termasuk debat atau tidak? Debat, debat, Ibu. Debat. Kenapa? Kenapa? Karena ada dua kubu yang berbeda. Ada dua kubu Ibu, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Betul. Lalu dua kubu itu memberikan bukti nggak sih? Ada data-data yang tadi disebutkan. Oke, good. Berarti kalau kalian mau berdebat, kalian harus memberikan bukti dan faktanya. Nggak bisa berdebatnya asal-asalan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur debat. Kita cek ada mosi, ada tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, dan juga no tulis. Untuk mosi itu, isu atau permasalahan yang tadi diangkat. Tadi yang diangkat adalah harga telur dan tempe yang mahal. Nah, tim afirmasinya yang tim berwarna baju coklat. Baju coklat. Kalau yang oposisinya yang merah. Baju merah. Yang merah. Nah, kira-kira tadi ada tim netral nggak? Mata najwanya Bu. Mata najwanya. Najwa Shihab. Najwa sebagai moderator. Iya. Sebagai moderator. Iya. Jadi tim netral sama moderator itu berbeda ya. Kalau moderator itu yang memandu, kalau yang tim netral itu yang punya pendapat memberikan dukungan pada tim afirmasi dan juga oposisi. Jadi kalau Mbak Nananya termasuk tim netral atau moderator? Moderator. Oke, nggak apa-apa, Jainul, kan kita namanya belajar. Iya, Lanjut no tulis. No tulis itu orang yang menuliskan jalannya debat dan menyampaikan kesimpulan. Itu untuk unsur-unsur debat. Lalu untuk struktur debatnya sendiri ada 4. Yang pertama itu pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan dari masing-masing tim debat. Karena tadi kita menyaksikan hanya video, hanya potongan video, jadi untuk pengenalannya tidak ada. Tapi biasanya nanti dikasih tahu debat ini akan dilaksanakan oleh 2 tim afirmasinya siapa, nanti
oposisinya siapa, seperti itu. Lalu ada penyampaian argumen. Nah, bagian ini yang berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Jadi mungkin dari afirmasinya menyampaikan argumennya seperti ini, lalu dari tim oposisinya menyampaikan yang seperti ini. Nah, setelah saling memberikan argumen, baru mereka akan melakukan debat. Nah, debat ini adalah bagian inti di mana setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Dalam menyampaikan sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Nah, kalau menurut kalian, tadi pihak-pihak yang terlibat itu apakah sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar? Apakah bahasanya sudah sopan atau agak-agaknya perlu lebih diperhatikan ya? Menurut kalian seperti apa? Berbicaranya dengan emosi, Bu, Oh kelihatannya. ya betul, berbicaranya dengan emosi. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kayak yang mau marah-marah, Bu. Mau Jadi takut. marah-marah. Oh ya. Nah, jadi ketika kalian berdebat, kalian harus bisa menghargai pendapat dari pihak yang berseberangan dan tentunya tidak boleh emosi karena ini hanya debat. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Bagian yang berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Karena tadi kita hanya menonton cuplikan, jadi kesimpulan tidak ada. Sampai sini sudah bisa dipahami? Paham, Ibu. Paham, Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi debat. Tujuan debat sendiri adalah untuk mencapai kemenangan argumen dan juga untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Fungsi debat antara lain adalah melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan beradu argumen, berpikir kritis, serta mampu menghormati pendapat yang berbeda. Seperti itu. Nah, karena hari ini inti dari pembelajaran kita adalah menganalisis debat, maka ada beberapa tahap yang mungkin perlu kalian lakukan agar nanti ketika menganalisis bisa dilakukan secara maksimal. Yang pertama adalah berkonsentrasilah pada video yang didengarkan agar dapat mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan. Itu jadi kalau kalian mendengarkannya tidak konsentrasi ya berarti kalian akan kehilangan poin-poin penting dari video itu apa sih. Lalu tahap kedua adalah tuliskanlah bagian-bagian penting yang menjadi inti dari debat tersebut. Nah, untuk tahap ketiga, sebelum melihat video debat, kamu dapat menyampaikan pertanyaan umum. Contohnya, siapa nama tokoh yang sedang berdebat? Apa jabatan atau pekerjaan mereka? Hal apa yang tengah diperdebatkan? Siapa yang menjadi pihak afirmasi dan pihak oposisi? Lalu bisa juga mungkin nanti kalian tuliskan pertanyaan yang jawabannya akan kalian cari di video itu apa saja sih argumen dari pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Paham sampai sini ya? Paham, Ibu. Ibu. Bu Cainul. Kenapa, Ibu? Oh, saya kirain kamu mau bertanya. Tidak, Ibu. Oke, berarti kita lanjut ya. Siap. Nah, karena hari ini kalian akan menganalisis teks debat, video debat, maaf. Nah, Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Dini, Ganjar, dan Indri. Lalu kelompok 2-nya ada Isti, Jainul, dan Julia. Dan kelompok ketiganya ada Lisna, Marlina, Ogi, dan juga Rafis. Nah, kalian harus apa sih nanti ketika berkelompok? Nah, ini ada video yang harus kalian cermati. Nanti Ibu akan kirim linknya ke ke WhatsApp grup atau ke chat sini ya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi setiap kelompok menyimak tayangan video dengan saksama. Lalu masing-masing kelompok berdiskusi dengan bertanggung jawab. Masing-masing kelompok mengidentifikasi isi debat dari video yang disimak. Lalu masing-masing kelompok memerinci pendapat dari pihak-pihak yang terlibat. Masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam debat. Dan terakhir, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi dan hasil pengerjaan kelompoknya. Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini.
Jadi nanti kamu tuliskan kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Nah, ada 3 soal. Yang pertama adalah identifikasi isi debat, permasalahan, isu, atau mosi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam video tersebut. Jadi nanti kalian tuliskan nih, mosinya apa sih dari video debat yang kalian saksikan. Lalu pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja. Lebih baik kalau memang dituliskan namanya. Bahkan kalau bisa, kalau memang ada jabatannya, itu lebih baik kalian tuliskan. Nah, untuk yang kedua, analisislah pendapat tim afirmasi dan tim oposisi pada video debat tersebut. Jadi nanti kalian tuliskan nih, pendapat dari tim afirmasi apa saja, lalu pendapat dari tim oposisi apa saja. Nomor 3, berikan tanggapan mengenai kelebihan dan kekurangan terhadap pihak-pihak yang terlibat debat pada video tersebut. Jadi misalnya ada tim afirmasinya memberikan argumen seperti ini. Nah, kalian berikan tanggapan kelebihan dari argumennya kelompok mereka apa ya, lalu kekurangannya seperti apa ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Sudah siap? Siap. Siap, oke. Ibu akan berikan linknya di grup. Mana? Bentar. Oke, silahkan kalian menyaksikan video tersebut, lalu kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu, karena videonya lumayan panjang, Ibu berikan waktu 40 menit ya. Baik Ibu. Oke, selamat berdiskusi. Ya Ibu. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Wah, cepat Ibu. Iya, waktunya tidak terasa memang. Iya, Ibu, sebentar. Semangat, semangat. Oke, 30 detik lagi. Ibu akan menghitung mundur ya. Waduh, Bu, deg-degan. Saya belum. Gak apa-apa. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Kelompok mana yang mau mempresentasikan dulu hasil kerja kelompoknya?
Boleh, karena ada 3 kelompok dan 3 pertanyaan, mungkin setiap satu kelompok hanya mempresentasikan 1 jawaban. Siapa yang bersedia? Saya Ibu. Boleh Ibu kelompok 1. Saya Bu. Luar biasa, Masya Allah. Berarti kalian semua antusias ya. Oke, tadi Kelompok tadi 2 dulu Jainul. Ibu. Yeay, kelompok 2 Bu. Zainul, silakan Zainul. Nanti Julia bacain yang ini ya, yang bagian pihak terlibat ya. Oke. Ya. Oke. Kita Ini saksikan. Bu, untuk ini langsung aja ya Bu. Jawaban Langsung. yang pertama itu permasalahan isu atau mosi itu penggunaan handphone Android di kalangan pelajar di lingkungan sekolah Bu. Ya. Kemudian tadi yang ikut debatnya itu ada beberapa siswa Bu. Ya, Yaitu siapa saja ada tuh? beberapa teman dari video tersebut. Tim afirmasinya ada Arsnu, Syifa, Maharani, Robi, Chandra. Terus tim oposisinya ada Basuki, Delila, Made Ratna, Ike, dan Rendri. Moderatornya tadi yang duduk paling depan Bu, namanya Hairul. Wah, luar biasa. Terima kasih kelompok 2. Ya Ibu, sama-sama. Kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi? Apakah Sama ada Ibu yang mau? jawabannya. Sama. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menyimak dengan baik. Oke, untuk nomor 2 kelompok mana? Boleh Ibu kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Nomor 2 itu ada yang afirmasi dan ada yang oposisi ya Bu. Ya, Untuk betul. yang afirmasi yang mereka katakan mengenai penggunaan HP di sekolah, memberikan HP akan membantu siswa menambah semangat dan menambah wawasan dengan tidak hanya melihat buku, jadi bisa langsung mencari di internet. Kemudian ada yang tim oposisinya ya Bu. Penggunaan HP di sekolah karena dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar para siswa di sekolah dan dapat mengakses situs terlarang. Sudah Ibu. Oh, ya, terima kasih Dini. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sama Ibu Bagaimana? jawabannya. Oh, sama. Alhamdulillah. Berarti apa yang kalian tangkap semuanya sama ya. Terima kasih Dini dari kelompok 1 Dini ya? Iya, Nah, terima sama-sama kasih Ibu. Dini. Berarti nomor 3 itu kelompok 3. Silakan. Presentasi. Nomor 3 ya Bu. Ya, Krisna. Yang pertama argumen 1 tim afirmasi. Kelebihan menggunakan HP memiliki manfaat membantu siswa Bu. Argumen 1 tim oposisi, kelebihan siswa dapat mengakses situs terlarang. Yang argumen keduanya, 2 tim afirmasi, kelebihan HP memang membuat komunikasi dengan orang tua lebih lancar Bu. Argumen tim 2 oposisi, memang mayoritas anak SMA sudah jarang yang dijemput oleh orang tuanya, jadi udah jalan sendiri Bu. Argumen 3, HP bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan minat baca katanya Bu. Argumen 3 tim oposisi, kelebihan sekolah memang seharusnya menyediakan fasilitas telepon sekolah, jadi siswa tidak perlu membawa HP. Untuk selanjutnya sama Rais Bu katanya disampaikannya. Oke, terima kasih Lisna. Mana Rais? Ibu, saya boleh ke toilet dulu? Kamu ini ya kebelet ya, silahkan sok. Iya, Mangga. maaf ya Ibu. Izin. Ya, oke. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Lisna? Sudah sama Ibu jawabannya. Sudah sama. Wah, luar biasa. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 pemikirannya sama. Luar biasa. Alhamdulillah, berarti bisa dipahami ya.
Iya, Ibu. Oke, nah karena kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing, berarti kita akan menuju ke kegiatan terakhir, yaitu evaluasi. Nah, di sini adakah yang mau memberikan evaluasi atau refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bersedia? Marlina, Ibu, boleh? Silakan Marlina. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita sudah belajar tentang debat. Nah, debat itu seperti apa, dan ternyata dalam debat itu adanya sebuah mosi. Mosi itu adalah topik yang disampaikan dalam isi debat. Kemudian dalam berdebat itu ada 3 tim. Yang satu tim oposisi, yang satu tim afirmatif, dan yang satu lagi tim netral. Nah, kemudian dalam kegiatan hari ini juga kita sudah mencoba untuk menyimak video yang Ibu tampilkan, dan kita analisis apa saja sih, siapa saja yang terlibat di sana, kemudian mosinya apa, kemudian unsur-unsurnya apa saja, dan alhamdulillah jawaban kami semua sama dan sudah memahami terkait isi dari debat itu, Ibu. Oke, terima kasih Marlina untuk refleksinya hari ini. Berarti alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, bisa kalian pahami, dan alhamdulillah juga hari ini teman-teman kalian hadir semua ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Semoga Iya, Ibu. pada pertemuan selanjutnya kita bisa full tim lagi seperti ini. Kalian juga diberikan kesehatan sama Allah, Ibu juga diberikan kesehatan. Amin. Semoga yang sakit-sakit itu penyakitnya segera diangkat sama Allah biar kita tetap bisa bertemu walaupun online. Amin. Karena tadi Jainul sudah membuka, maka Jainul diminta menutup lagi. Silakan Jainul. Iya Ibu, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa. Dadah Ibu. Dadah.